Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, kita lanjutkan pembahasan syarah al-muqaddimah al-jazariyah. Sekarang masuk ke babul maqtu'i wal mausuli. Setelah sebelumnya kita membahas tentang waqaf dan ibtida, ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan maqtu dan mausul. Maqtu artinya terpisah, mausul itu bersambung atau tersambung, ya. Ahammiyatu ma'rifatil maqtu'i wal mausuli. Ya. Ini pentingnya kita mengetahui maqtu, ya, itu kalimat atau kata yang terpisah, juga kata yang tersambung, bersambung. Nanti insyaallah kita akan bahasnya. I'lam annal maqtu'a wal mausula laysa baban min abwabil jazariyah fahasib, wa innama huwa tarafun min ilmin qa'imin bidhatihi wa huwa ilmu rasmil masahifi ألفت فيه مؤلفات مثل المقنع في رسم المصاحف للإمام أبي عمرو الداني، ونظمه الإمام الشاطبي في منظومة سماها عقيلة أطراب القصائد في أسنى المقاصد في علم رسم المصاحف، وكتاب مختصر التبيان لهجاء التنزيل للإمام أبي داود سليمان ابن نجاح. ومن أهم وأجود المؤلفات في علم الرسم أيضا متن مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للإمام الخراز، وشرحه للعلامة المرغني التونسي، واسمه دليل الحيران. Ketahuilah bahwasannya maqtu, ya, kata yang terpisah, dan mausul, ini kata yang tersambung, ini bukan termasuk salah satu bab, ya, di dalam bab-bab al-muqaddimah al-jazariyah, ya. Jadi bukan bab yang terkhusus di dalam al-muqaddimah al-jazariyah, melainkan adalah ilmu ini adalah ilmu yang berdiri sendiri, ada ilmu khususnya, ya, yang membahas tentang al-maqtu wal mausul. Itu adalah ilmu rasm mushaf, ya. Maka di sana banyak tulisan-tulisan, ya, karya tulis yang membahas tentang ilmu rasm mushaf, ya. Di antaranya adalah contohnya Al-Muqni fi Rasmil Masahif. Ini punyanya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Ya, beliau wafat pada tahun 444 Hijriah. Kemudian juga nazamnya Al-Imam Asy-Syatibi. Ya. Beliau wafat pada tahun 590 Hijriah. Di dalam manzumahnya yang diberi nama Aqilat Atrab Al-Qasaid fi Asnal Maqasid. Ini tentang ilmu rasam mushaf juga, ya. Kemudian di dalam kitabnya juga Mukhtasar At-Tibyan li Hijai Tanzil.
yang ditulis oleh Al-Imam ya Abi Dawud Sulaiman Ibn Najah. Beliau wafat pada tahun 496 Hijriah. Ya. Juga tidak kalah penting buku yang sangat penting sekali, ya, tulisan yang sangat penting tentang ilmu rasm mushaf ini, ya, yaitu adalah Matan Mauridul Dham'an fi rasmi ahrufil Quran. Ya. Ini yang ditulis oleh Al-Imam Kharraz. Ya, beliau wafat pada tahun 718 Hijriah. Ya. Dan disyarah, ya, ada syarahnya dalam kitab ini oleh Al-Allamah Al-Marghani At-Tunisi, ya, dengan diberi nama Dalilul Hayran, syarah dari kitab Mauridul Dham'an fi rasmi ahrufil Quran. Waqad yatasaalu ya ba'dun nasi qailan ma faidatu ma'rifatil maqtu'i wal mausuli, ya. Maka di antara manusia ya ada yang banyak yang bertanya-tanya, apa sih manfaat mengetahui ya maqtu' dan mausul, ya, dua kata yang terpisah dan dua kata yang tersambung, ya. Lidirasati hadzal babi fawaidu muta'addidatun minha, ya, jadi ketika kita mempelajari bab ini, yaitu bab maqtu dan mausul, maka di dalamnya banyak sekali faidah yang bermacam-macam, ya. Di antaranya yang pertama, ma'rifatu kaifiyatil waqfi ala ba'dil kalimatil qur'aniyah, walidzalika ata hadzal bab fil manzumati ba'da babil waqfi wal ibtida, ya. Jadi mengetahui bagaimana cara waqaf, itu berhenti ketika membaca Al-Quran pada sebagian kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Ya, oleh karena itu bab ini, yaitu bab maqtu dan mausul di dalam Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini, ya, disebutkan setelah bab waqaf dan ibtida. Jadi setelah pembahasan bab tentang waqaf dan ibtida, kemudian disusul setelahnya adalah bab maqtu dan mausul. Kemudian yang kedua, ya, di antara faedah yang kedua adalah kitabatul mushafis syarif, penulisan, ya, mushaf asy-syarif, ya, karena nanti ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran yang ditulis dengan, misalnya di sini disebutkan paragraf selanjutnya, fahunaka ba'dul kalimatil qur'aniyah mithl an la, bisa dilihat di situ kalimatnya an dengan la dipisah dengan maqtu, ya, terpisah, dua kalimat yang terpisah, ya. Tuktab ahyanan hakadha wa tusamma maqtu'ah, ya. Maka terkadang di dalam suatu lafal dalam Al-Quran itu tertulis dengan an la, terpisah, ya. Ya. Jadi ini namanya maqtu'ah, dua kalimat yang terpisah. Wa tuktab ahyanan ukhra alla, ya. Juga terkadang ditulis di kalimat yang lain ditulis dengan Allah, ya, dengan wa tusamma mausulah. Ini dinamakan dengan mausulah. Maksudnya dua kalimat yang bersambung. Allah, tidak dipisah an dengan la, tapi Allah langsung, ya. Fa fil halatil ula idza aradna an naqifa, ya, falana an naqifa 'alal kalimatil ula wa hiya an, ya. Kita bisa lihat pada keadaan yang pertama, ya. Kalau misalnya kita ingin berhenti waqaf, ya, maka kita bisa berhenti pada kalimat yang pertama, yaitu apa? An. Bisa dilihat situ, ya. An, ya. Wa fil halati tsaniyah la naqif illa 'ala syarti tsani, Allah. Kemudian bisa dilihat di kalimat yang kedua, ketika kita ingin berhenti, ya, maka tidaklah kita berhenti kecuali pada
kalimat yang kedua langsung dengan syarat yang keduanya, Allah langsung. Tidak boleh al, tidak, tapi Allah. Ya, langsung pada kalimat yang bersambungnya. Ya, tidak boleh diputus. Ya, Allah langsung, tidak boleh Allah, tidak. Ya. Wa qad ibtada an-nazim rahimahullahu ta'ala biqaulihi wa'rif li maqtu'in wa mawsulin wata fil mushafil imami fima qad ata. Nah. Dan an-nazim rahimahullahu ta'ala ya telah memulai dalam bab ini, yaitu bab maqtu' dan mausul, ya, dengan bait wa'rif li maqtu'in wa mausulin wata fil mushafil imami fima qad ata. Ya. Wa'arif maksudnya adalah dan ketahuilah, ya, permasalahan maqtu dan mausul. Maqtu maksudnya dua kata yang ditulis terpisah, ya, dan mausul ini dua kata yang ditulis bersambung, ya, serta permasalahan penulisan huruf ta, ya, apakah ditulis dengan tak marbutoh, ya, yang bulat, tak marbutoh, atau ditulis dengan tak maftuhah, ya, pada mushaf imam, ya, pada mushaf imam maksudnya mushaf Utsmani, ya. Makanya di sini dijelaskan Baik. Makanya di sini disebutkan, ya, i'rifil maqtu'i wal mausul wa ta'at ta'nis, ya. Wa sayati ba'da hadzal bab thumma qala fil mushafil imam fil mushafil ummi alladhi kutibat minhu baqiyatul masahifil utsmaniyah, ya. Yang dimaksud di sini adalah, ya, ketahuilah, ya, tentang penulisan dua kata yang terpisah dan penulisan dua kata yang tersambung, ya, bersambung, dan juga penulisan tentang tak taknis, ya, penulisan tentang tak taknis, entah itu yang dibaca tak marbutoh namanya, ya, atau tak konde, atau tak maftuhah, ya, itu nanti dibagi. Nah, sebagaimana yang akan kita jelaskan pada bab ini, ya, bab maqtu dan mausul. Kemudian kata-kata fil mushafil imam, yang dimaksud dengan fil mushafil imam maksudnya adalah di dalam mushaf Utsmani, ya, di dalam mushaf induknya, dalam mushaf induk yang memang di dalamnya ditulis, ya, disebut juga dengan mushaf Utsmani, ya, mushaf itu disebut dengan mushaf Utsmani. Baik, kita lanjutkan. Fa'indama amara sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sayyiduna Zaid ibn Thabit, ya, katibal wahyi radhiyallahu anhu an yaktubal mushaf asy-syarifa, ya, wa yansakha minhu, ya, nusakhan tursalu ilal amsaril buldan abqa sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu, ya, mushafan li nafsihi summi mushafal imam al-imam Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, wa qila kullu mushafin ursila ila Misrin fahuwa imamun li ahli hadzal Misr wa ma wara'ahu, ya, ya'tammun nasu bihi fi kitabati masahifihim. Nah,
Maka ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu memerintahkan ya Zaid ibn Thabit, ya Zaid ibn Thabit ini sebagai penulis wahyu, ya penulis wahyu, dan ketua kodifikasinya Zaid bin Thabit, ya pada waktu itu ketika pengkodifikasian Al-Quran, penulisan Al-Quran, ketuanya itu Zaid ibn Thabit, ya. Ini diperintahkan oleh Utsman ibn Affan untuk menulis mushaf syarif, ya. Kemudian juga setelah ditulis, kemudian dikirim, ya disebarluaskan, ya ke berbagai penjuru Mesir pada waktu itu, daerah Mesir pada waktu itu, ya. Maka tersisalah mushaf Imam, ya mushaf Imam yang disebut dengan, maksudnya adalah mushaf Imam Utsman ibn Affan, makanya mushaf Utsmani disebutnya, ya sehingga tersisa mushaf ini saja, ya. Dan dikatakan setiap mushaf ini, ya yang telah ditulis, ya berdasarkan dengan rasam Utsmani, ya ini dikirim ke segala penjuru Misr pada waktu itu, ya ke Syam, ke Madinah, ke Suriah, ya. Dan ini disertai dengan para imamnya, disertai dengan para imamnya, ya, yang akan mengajarkan manusia pada waktu itu. Jadi setiap dikirim daerah ke Syam misalnya, mushafnya juga beserta imamnya yang akan mengajarkan kaumnya pada waktu itu, manusia pada waktu itu, ya. Kemudian qala an-nazim rahimahullah taala melanjutkan lagi, faqata' bi 10 kalimatin an la ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thanihu dala yushrik natushrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula imma birra'di wal maftuha sil wa amma, ya nuhu qata'u. Baik. Nah, maksud di sini adalah pisahkanlah penulisan an dengan la, ya jika bertemu 10 kata, ya jika bertemu 10 kata, ya jadi ada penulisan an dengan la yang memang terpisah, ya jadi dipisahkan. Kalau 10 kata ini dipisah, an dengan la nya dipisahkan, ya an la itu tertulis terpisah. Nah, kemudian juga ada lafal imma, ya ma'mal ja'a wa la ilaha illa, ya ada kata yang ditulis terpisah imma, kemudian nanti ada kata amma, ya mimma, amman, ya kita bahas sesuai dengan urutannya, ya Yang pertama adalah qat'u kalimah an la, sebagaimana tadi yang dinazam, ya di bait yang ke 80, faqta' bi 10 kalimatin an la. Ini ada 10 kalimat, ya. Jadi terpisah kalimatnya qata', ya. An la, ya. Kata an dengan dari lam terpisah, tidak bersambung, ya. Summa amara an-nazim rahimallahu taala biqati' an la, ya. Fatursaman mafsulataini an ba'dihima fi 10 mawadhi', ya. Hiya, nah. Kemudian an-nazim rahimallahu taala memerintahkan untuk memisah, ya. Jadi 2 kalimat an, ya dari la,
ya. Maka di sini di dalam Al-Qur'an terdapat di dalam 4 tempat. Terdapat di dalam 10 tempat, ya. Yang pertama, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Lihat, an la terpisah, ya. Surah At-Taubah ayat 118. Kemudian yang kedua, wa alla ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Surah Hud ayat 14. An la, lihat terpisah, ya. Fokus ke warna yang merah hurufnya. Kemudian yang ketiga, an la, ya. Alla ta'budus syaitan. Yasin, ya. Ayat yang 60. Kemudian yang keempat, alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum wa huwa al-mawdu'u tsani ma'a kalimah ta'budu fi surah Hud, ya. Ini ada tempat yang kedua, yaitu pada kalimah ta'budu di surah Hud ayat 26, ya. Ihtaraza bihi 'anil mawdu'il awal min as-surah al-ayah al-thaniyah bahwa mausul, ya. Berbeda dengan di tempat yang pertama, yaitu di surah dari surah pada ayat yang kedua, ya. Tapi ayat yang kedua ini mausul, ta'budu, alla ta'budu, ya. Ini kan tempat yang kedua. Kalimahnya ta'budu di surah Hud ayat yang ke-26, ya. Sedangkan di tempat yang pertama, ya, minas surah, maksudnya masih di surah itu, masih di surah Hud, tapi ayat yang kedua. Ini dibaca mausul. Maksudnya Allah ini tulis mausul, ya, tersambung. Tidak an dengan la, tapi Allah langsung. Kemudian alla yusyrikna billahi syai'a. Ini di surah Al-Mumtahanah ayat 12. Alla tusyrik bi syai'a. Al-Hajj ayat 26. Kemudian alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Surah Al-Qalam ayat 24. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Ad-Dukhan ayat 19, ya. Wa qadih taraza an-nazim biqaulihi ta'lu 'ala fi surati ad-Dukhan hatta yukhrij mawdi'ul naml, ya. Ini berbeda di surah Ad-Dukhan, ya. Hatta yukhrij mawdi' an-naml. Surah An-Naml nih ayat yang ke-21 itu berbeda, ya. Kalau tadi Ad-Dukhan itu di Allah-nya dipisahkan, ya, qata', ya, terpisah, ya, maqtu', ya. Sedangkan di surah Ad-Dukhan diserangkan di tempat, ya, hatta yukhrij, ya, maudhi'un naml di surah An-Naml, ini ayat yang ke-31, ya, itu dibaca mausul. Alla ta'lu alayya. Maksudnya rasamnya, ya. Ya, rasam mushafnya, rasamnya, tulisannya itu Allah, jadi tersambung, ya. Kemudian ke-9, alla yaqulu 'ala Allah illal haqq. Surah Al-A'raf ayat 169. Allah, ya, pisah, ya. Yang terakhir yang ke-10, alla aqula 'ala Allah illal haqq. Ini surah Al-A'raf ayat 105, ya. Masih terpisah, ya, maktub. Nah, waqtulifa fi mawdi'i, ya, suratil anbiya wa huwa qauluhu ta'ala fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ayat 21, ya. Ayat ke 31 surah Al-Anbiya. Ini berbeda, ya. Tempatnya di surah Al-Anbiya ini Allah di qata', ya. Wa ma'ada dzalika fahuwa mausul. Selainnya, maka kalau misalnya ada tulisan Allah, ya, selain tadi surah-surah yang telah disebutkan, ya, dengan ayatnya, maka itu ditulis bersambung.
Allah-nya ditulis Allah, tidak an dengan la, tapi Allah langsung. Itu dengan mausul, ya, bersambung. Kemudian qat'u kalimah in an ma. Ya, ini dipisahkan penulisannya ya. In dengan ma. Ya, in ma jadinya kalau dibaca secara terpisah in ma. Tapi kalau secara kaidahnya ketika membaca Al-Qur'an dimasukkan imma, tapi untuk penulisannya terpisah. Ya. Summa qala an-nazim rahimahullah taala imma birra'di. Ya. Fatakallam ala harfin qur'aniyyin jadidin wa lam yadhkur fihi amran jadidan bil qat'i awil wasli fayakunu ma'na dhalika anna al-kalama 'aid 'ala al-amri as-sabiq bil qat' wa huwa faqta' bi 10 kalimatin fayakunu mawdu' ar-ra'd al-ayah al-40 ya bi qat'i kalimah in an ma fi qawlihi ta'ala wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Ya, maka berkata An-Nazim rahimahullahu taala pada bait syairnya itu imma birra'di. Ya, in ma birra'di. Jadi in dengan ma itu ditulis dengan terpisah kalimatnya. Ini dalam surah Ar-Ra'd. Ya. Nah, ini jelas ya di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-40 ya. Itu dengan di kotak. Ya, dengan di kotak. Dipisahkan penulisannya. Nah, wa ma'adahu fahuwa mausul. Jadi kalimah selain di surah Ar-Ra'd ini ya Ar-Ra'd ini karena memang ini bukan pembicaraan pada huruf atau kalimat Qur'ani yang baru, tidak. Ya. Juga tidak ada perintah penyebutan yang baru nih ya di dalam pembahasan ini ya, melainkan di dalam surah Ar-Ra'd ini ya hanya di dalam surah Ar-Ra'd saja yang kalimat in dengan maknya itu merupakan dua kalimat yang terpisah, tidak tersambung. Jadi qata ya wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum wa ma adahu fahuwa mausul. Maka selainnya ya selain di surah Ar-Ra'd ini ayat 40, maka sisanya penulisan in dengan ma itu di mausul ya, itu bersambung. Kemudian waslu kalimah am ya al-maftuhah ma'a ma. Ya, jadi diwasalkan am ma, jadi amma langsung. Ya, summa amara an-nazim rahimahullah taala biwasli amma. Ya, bi fathil hamzati wa tasydidil mim. Itu dengan memfathahkan hamzah dan mentasydidkan mim. Wal muradu biha al-murakkabah min am wa ma. Ya, yang dia maksud di sini adalah ia tersusun dari am dan ma gitu ya. Ini termasuk ma al-ismiyah ya. Amara biwasliha biqaulihi wal maftuha sil ay maftuhal hamzah. Ya, maftuhal hamzah. Misal qauluhu ta'ala amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Ini contohnya adalah di surah Al-An'am ayat 143. Ini dibaca mausul. Ya, penulisannya itu mausul ya, tersambung amma. Nah, kemudian qat'u kalimah an ma. Ya. Dipisahkan ya penulisannya kalimat an dengan ma. Jadi ada an dengan ma. Wa ba'da dzalika amara an-nazim rahimahullah taala biqat'i an ma biqaulihi wa ammanuhu qata'u ay ya iqta'ha fi qaulihi ta'ala falamma 'atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Al-A'raf ayat 166. Nah, ini diqata' ya, dipisahkan an ma, tidak langsung amma gitu ya. Tapi an dengan ma ya, terpisah kalimatnya, penulisannya.
Tsumma qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala iqta'u mimma malak rumin nisa khulful munafiqina amman assasa. Ya. Maksudnya apa? Masih kita bacakan dulu baitnya ya. Fussilatin nisa wa dhibhin haythuma wa allamil maftuha kasru innama lan'ama wal maftuha yad'una ma'a wa khulful anfali wa nahlin waqa'a wa kulli ma sa'altumuhu wa ikhtulif ruddu kadha qul bi'sama wal wasla sif khalaftumuni washtarau. Nah, nuqat kita bahas. Nah, qat'u kalimah min an ma. Sekarang amara an-nadhim rahimahullah ta'ala bi qat'i min an ma allati fil mawdi'aini taliyain. Ya. Jadi an-nadhim rahimahullah ta'ala merintahkan untuk memisahkan ya dua kata yaitu min ya dari ma ya. Min dari ma. Ini terletak pada dua keadaan, dua tempat. Ya, sebagai berikut. Yang pertama, halakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Ar-Rum ayat 28. Lihat, min dengan ma terpisah ya, qata ya. Yang kedua, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Surah An-Nisa ayat 25. Ya, terpisah juga. Famin ma ya. Waqtalafa bainal qat'i wal wasli fi qawlihi ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut bi suratil munafiqun. Ya. Ayat yang ke-10 bima'na annaha rusimat fi ba'di masahifil amsar maqtu'ah wa fi ba'diha mausulah. Nah, berbeda di sini ada perbedaan penulisan ya. Ada yang ditulis terpisah, ada yang ditulis tersambung ya. Kata-kata min dengan ma. Ya, ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Munafiqun. Ini ada yang ditulis dengan mausul ya, bersambung min dengan ma-nya jadi mimma ya. Ada yang maqtu'ah ya, ditulis dengan terpisah min ma gitu ya, tulisannya. Ini di sebagian mushaf ya, tertulis ada yang dengan mausulah, ada yang dengan maqtu'ah. Nah, ini di surah Al-Munafiqun ayat 10. Ini dikhilafkan ya. Jadi ada dua model nih. Ada di sebagian mushaf ditulis seperti ini ya, di surah Al-Munafiqun ya. Di mushaf yang satunya mungkin ditulis dengan mausul. Ada yang maqtu'ah, ada yang mausulah. Baik. Malhuzat ya, catatannya. Laqad waradat kalimah min ma fi suratin nisa fi arba'ata ashra mawdi'an ya. Mawdu'an ya. Fi arba'ata ashra mawdu'an kulluha mausulatun illa ya mawdi'an wahidan ya, wa huwa qauluhu ta'ala famimma malakat aymanukum wa ja'at fi suratir rum fi mawdi'ain huma wa 'amaruha akthara mimma 'amaruha. Al-ayah ya at-tasi'ah, ayat yang ke-9. Wa hal lakum mimma malakat aymanukum ya. Al-ayat ats-tsaminah wal 'ishrun ya. Wal maqtu' fihima huwa ats-tsani. Al-ayah ats-tsaminah wal 'ishrun ya, sama masih ya. Jadi pada kalimat mim ma ya di dalam surah An-Nisa ya, ini terdapat pada 14 tempat di dalam surah An-Nisa min ma
ya, itu ditulis dengan bersambung, mausulah, kecuali satu tempat saja, ya, kecuali satu tempat saja, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, famimma malakat aymanukum, ya, famimma malakat aymanukum, ya. Kemudian juga pada surah Ar-Rum, ya, terdapat pada dua tempat nih, itu ditulis dengan mausul, ya, wa amaruha aktsara mimma amaruha, ayat yang ke-9, ya. Kemudian juga wa hal lakum mimma malakat aymanukum, ya, ini ditulis dengan maqtu', ya, ditulis dengan maqtu'. Fihi ma huwa tsani, ya, masih di ayat yang sama, ya, masih di surah Ar-Rum ini juga, itu juga ditulis dengan mausul, ya, ditulis dengan maqtu, ya, afwan, maqtu itu ditulis dengan kalimat yang terpisah, mimma malakat aymanukum, ya. Nah, walamma kanat kalimah malakat, ya, mushtarikah bainas suratain, faqad asyara an-nazim rahimahullahu ta'ala dzalika biqaulihi iqta'u mimma malak rumin nisa, ya. Jadi dengan maqtu', ya, ditulisnya mimma, ya, rumin nisa. Jadi kalimat malakat, ya, pada mimma malak, ya, ini diikuti pada dua surah. Makanya An-Nazim rahimahullah ta'ala memberikan isyarat, ya, di dalam perkataannya, yaitu yaqta'u mimma malak rumin nisa. Itu catatannya, ya, bisa dipahami. Kemudian qata', ya, qat'u kalimah am an man, ya, wa ma zala al-amr bil qat'i bainal kalimah am wa kalimah man. Jadi am man, ya, ma'khuzan bihi fil mawadhi'it taliyah, ya. Maka di sini juga masih, ya, An-Nazim rahimahullah ta'ala memerintahkan untuk memisahkan antara kalimat am, kata am, dengan man, ya. Ini terdapat di beberapa tempat, ya. Yang pertama, amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, surah Taubah ayat 109, ya, amman, ya. Kemudian yang kedua, amman ya'ti aminan yaumal qiyamah, Fussilat ayat 40. Kemudian ketiga, amman, ya, amman yakunu alaihim wakila, An-Nisa ayat 109. Kemudian keempat, ahum asyaddu khalqan amman khalaqna, ya, suratul Dzibh ayat As-Saffat ayat ke-11, ya. Wa ma'ada dzalika fahuwa mausul, ya. Selain tadi yang disebutkan 4 surah yang disebut, 4 tempat yang disebutkan tadi, berarti am dengan ma-nya disambung, amma jadinya, ya. Kemudian qat'u kalimah wa haitsu an ma, ya. Ini dengan dipisah katanya haitsu dan ma, ya, dari ma. Wala yazalul amru bil qat'i mustamirran fi qoulihi ta'ala wa haitsu ma, ya, ay iqta' wa haitsu an ma, ya. Nah, di sini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, pada kata-kata haitsu dengan ma ini di qata', ya, dipisah, haitsu an ma. Haitsu waqa'at fil Qur'anil Karim li'annahu lam yuhaddad, ya, mawdi'uha wa qad waqa'at fi mawdi'ain fi suratil Baqarah al-ayatan, yaitu ayat yang ke-144 dan 150. Wa huma qauluhu ta'ala wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini ada 2 tempat di dalam surah Al-Baqarah, ya, wa haitsu ma itu dengan dipisahkan, ya. Kemudian
qat'u kalimah an al-maftuhah an lam. Ya, an lam. Wa aidan iqta'an. Ini juga sama ya, untuk dipisah an maftuhatal hamzah ya, dengan hamzah yang maftuhah. Jadi an dibacanya, bukan in, bukan un ya. An lam haitsu waqa'at fil Qur'anil Karim. Wa dzalika fi 11 mawdi'an ya, mawdi'an minha qauluhu ta'ala ayahsabu an lam yarahu ahad, di surah Al-Balad ayat ke-7 ya. Ini di antara surahnya, ayahsabu alla ya, itu dengan dipisah ya, qat' kalimah an lam ya, dengan hamzah yang maftuhah an lam. Baik. Kemudian qat'u kalimah inna al-maksurah an ma. Ya, sama nih ya, dipisah inna ya, itu dengan dikasrahkan hamzahnya inna, dan kalimat atau kata ma dipisahkan. Wa kadzalika amara bi qat'i inna al-maksurah an ma allati fi surah Al-An'am. Ini terdapat di surah Al-An'am ya, ayat 134. Innama tu'aduna la'at. Wa qad ja'at innama fi suratil An'am fi 6 mawadhi' kulluha mausulah illa mawdi'an wahidan huwa innama tu'aduna la'at, fakana 'ala an-nazim ya an yuqiduha bihi liyakhruj ma adahu ya. Jadi kata-kata in dengan ma ya, itu di dalam surah Al-An'am ayat 134 itu dipisah katanya ya. Katanya itu dengan dipisahkan, disambungkan ya. Dan ini di dalam surah Al-An'am ini terdapat di 6 tempat dalam surah Al-An'am ya. Ini semuanya innama ya, innama ini lafal innama di surah Al-An'am ya. Semuanya ada di 6 tempat. Ini semuanya ditulis dengan apa? Bersambung innama, tidak di inna dengan ma tidak, tapi innama langsung disambungkan ya. Kecuali tadi satu tempat tadi innama tu'aduna la'at ya. Kalau ini dikecualikan ya. Sisanya selain ini di 6 tempat yang lain itu dengan mausulah ya, dengan mausulah. Kemudian qat'u kalimah wa anna al-maftuha an ma ya. Summa qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wal maftuha yad'una ma'a ay ya, yaqta' kalimah wa anna maftuhatal hamzah an ma ma'an ay fi mawdi'aini huma ya. Juga sama sini juga berkata an-nazim rahimahullahu ta'ala dalam baitnya wal maftuha yad'una ma'a, ini dengan qata' ya, wa anna dengan ma ya, itu dengan kalimat yang ditulis terpisah, kata yang terpisah, itu dengan memfathahkan hamzah ya, anna wa anna ma ya. Ini terdapat di 2 tempat, wa anna ma ya, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, Al-Hajj ayat 62. Yang kedua wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, Luqman ayat 30 ya. Wa qad ikhtulif ya, wa qad ikhtulifa fi mawdi'ain huma, ini ada perbedaan ya, kecuali di 2 tempat nih ya. Mawdi'ul Anfal fi qoulihi ta'ala, ini di dalam surah Al-Anfal ayat ke-41 ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa'lamu annama ghanimtum min syai' ya. Ini dengan bi fathil hamzati min annama annama, dengan memfathahkan hamzah. Wal ashhur huwal wasl ya, tapi yang lebih masyhur itu adalah diwasl, maksudnya tulisannya itu dengan disambungkan ya. Wa alaihi al-amal ya,
ilman bi anna kalimah annama ja'at fil anfal fi mawdi'ain. Ya. Jadi kalimat annama ini di dalam surah Al-Anfal itu terdapat di 2 ayat. Ayat yang ke-28 ayat 28 dan 41. Ya, annama. Ini ditulis mausul ya, yang bersambung ya. Kemudian yang keduanya ya, wa maudi'un nahl fi qoulihi ta'ala innama 'indallahi huwa khairul lakum. Ya. Ayat ke-95 bikasril hamzah innama ya, dengan mengkasrahkan hamzah. Wa qad ja'at kalimah innama fi suratin nahl fi 10 ya, fi 10 mawadhi'. Ya. Ini di dalam surah An-Nahl itu ada 10 tempat. Innama ya. Ini dengan ditulis disambung ya, dengan mausul. Qaulun nadhim wa nahlin raji'un ila innama bikasril hamzati li'annahu dzakara khilafal harfain ma'an kama annahu dzakara qat'ahuma ma'an ya. Jadi perkataan wa nahlin ini dikembalikan kepada kalimat kata innama itu dengan mengkasrahkan huruf hamzah ya. Maka di sini disebutkan perbedaan 2 huruf secara bersamaan ya, sebagaimana juga dipisah juga secara bersamaan. Ya, ada annama ada innama ya. Wa qaddama an-nazim ya mawdi'ai al-khilaf lil kalimatai innama wa annama ya bi tariqati rubbama taltabis ala ba'd ad-darisin ya. Falyutanabbah ya lil mawdi'aini al muradaini ya hasbut tafsil alladhi dzakarnahu ya. Nah, di sini ada perbedaan memang dua kalimat yang dibaca. Yang pertama innama dengan annama ya. Ini disebutkan oleh An-Nazim rahimahullahu ta'ala. Ya, tadi sudah dijelaskan perbedaannya antara innama, annama dengan innama di penjelasan yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian qat'u kalimah kulli an ma ya. Ini dipisah kalimat kulli dengan dari ma ya. Wa qad amara an-Nazim rahimahullahu ta'ala bi qat'i kulli an ma fi qawlihi ta'ala wa ataakum min kulli ma sa'altumuh ya. Sama di sini juga An-Nazim rahimahullahu taala dipisah yang memerintahkan untuk memisahkan kalimat tulisannya kulli dengan dari ma ya. Itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Ini surah Ibrahim ayat 34. Ya, waqtalafa bainal qat'i wal wasli fi arba'ati mawadhi'. Ya. Ini ada perbedaan di antara ada 2 kalimat yang terpisah, ada juga yang tersambung ini pada 4 tempat. Yang pertama itu kulla dengan ma ya, kullama. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat 91, kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Kemudian yang kedua ya, itu di dalam surah Al-A'raf ya. Di dalam surah Al-A'raf itu ada yang dibaca terpisah, ada yang dibaca bersambung ya. Kullama tadi surah An-Nisa itu dibacanya tulisannya terpisah. Sedangkan di surah Al-A'raf bersambung. Ya. Ayat 38. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 24 ini qata' ya, terpisah tulisannya. Kullama jaa ummatar rasuluha kadzabuh. Ya, kemudian yang keempat juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk ya, ini ditulis dengan mausul ya, bersambung.
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Nah, فذكر الناظم المقطوع وذكر المختلف فيه وما عداهما فهو موصول. Maka di sini An-Nazim rahimahullah taala menyebutkan ya dua kata yang memang ditulis terpisah ya, tapi juga menyebutkan perbedaan-perbedaannya, perbedaan kalimat yang lainnya ya. Maka selain dari keduanya ya, maka itu dibaca mausul, yang dibaca bersambung ya. Wal mawadhi'us thalathah al-akhirah ya, wal mawadhi'us thalathatul akhiratul mukhtalif fiha mustafadah min kutubi ilmi rasmi ya, ka'aqilati atrabil qasaid lil imam Syatibi wa ghayruha, wa qad dzakaraha an-nazim nafsuhu fi kitabihi an-nashr fi qira'atil ashr, wa kana al-awwal ya idrajuha fi manzumatihi hadhihi ya. Tip. Jadi 3 judul yang terakhir ya, perbedaannya yang bisa kita ambil pelajaran adalah itu diambil dari kitab ilmu rasm ya, dengan judul Aqilah Atrab Al-Qasaid ya, punyanya Imam Asy-Syatibi ya, dan selainnya. Akan tetapi juga An-Nazim rahimahullahu taala ya menyebutkan juga di dalam kitabnya yaitu An-Nashr fi Qira'atil Ashr ya. Nah, makanya juga disebutkan ya di kitab beliau ya, Al-Imam Ibnu Jazari An-Nazim rahimahullah taala itu di dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, dalam manzumahnya ya, disebutkan ya pembahasan secara khususnya. Baik, kita lanjutkan. Waslu kalimah bi'sa ma'a ma ya, ini dengan ditulis bersambung ya. Wa aidan ikhtalafa bainal qat'i wal wasli, ini ada perbedaan juga ya. Ada yang ditulisnya terpisah, ada yang tersambung ya. Fi bi sama, bi sama, ini kan ditulis disambung ya ya. Al muqayyadah bi qul ya, fi qaulihi ta'ala, ini diikat dengan kata atau kalimat qul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul bi sama. Jadi diikat atau didahului dengan oleh kalimat qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Al-Baqarah ayat 93. Wa amara an-nazim bil wasli fil mawdi'ain. Nah, ini an-nazim rahimahullah taala ini memerintahkan untuk ditulis bersambung pada 2 tempat. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di Al-A'raf ayat 150. Kemudian bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru Al-Baqarah ayat 90. Wa qad dzakara an-nazim al-mukhtalaf fihi wa dzakara al-mawsul fayakunu ma adahuma maqtu'an ya. Jadi di sini an-nazim rahimahullah taala menyebutkan perbedaan ini juga di situ ya, menyebutkan yang dibaca tersambung ya, bersambung. Maka selain dari keduanya tadi, maka dibaca di kalimat yang lain itu secara tulisannya secara terpisah, tidak bersambung ya. Tsumma qala an-nazim rahimahullahu ta'ala fi maqta'a uhi afadtu mushtahat yablu ma'a ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل الشعراء وغيرها صلا فأينما كان نحل سلوى مختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف. Nah, kemudian An-Nazim rahimahullah ta'ala melanjutkan lagi bahasannya ya. Qat'u kalimah fi an ma, dengan memisahkan penulisan 2 kalimat fi
dari kata ma. Ya, amara an-nazim rahimahullah taala biqat'i fi an ma fil mawadhi'il asyrah at-taliyah. Ya. Jadi an-nazim rahimahullah taala juga ya merintahkan kita ya penulisannya di dalam manzumah disebutkan itu untuk memisahkan kata fi dari ma. Ini ada 10 tempat. Ya. Yang pertama, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama. Al-An'am 145. Kemudian yang kedua, lamassakum fi ma afadtum fihi adzabun azim. Surah An-Nur ayat 14. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Al-Anbiya ayat 102. liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Al-Maidah 48 ya. Wa maudhi' di dalam firman Allah yang lain, liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab. Al-An'am ayat 165. Walidhalika qala ma'a ay maudhi'ai al-Maidah wal An'am. Maksudnya ma'a di sini maksudnya adalah dua tempat di dalam surah Al-Maidah dan surah Al-An'am ya. Kemudian yang kelima, fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Al-Baqarah 240. Wa hadha huwal mawdi'u tsani hatta yakhrujal awwal wa huwa فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. Baik, ini dibaca tulisannya itu ditulis terpisah. Ini surah Al-Baqarah ayat 240 ya. Sedangkan di surah Al-Baqarah ayat 234 itu dibaca ditulis dengan bersambung ya. Kemudian yang keenam, wa yunshi'akum fima la ta'lamun. Surah Al-Waqi'ah ayat 61. Allati qala anha waqa'at. Jadi maksud waqa'at di sini maksudnya di surah Al-Waqi'ah. Ya. Kemudian yang ketujuh, hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum. Surah Ar-Rum ayat 28. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ini di surah Tanzil. Maksud dari kata-kata di matan Tanzil itu ayat Az-Zumar ayat ketiga. Surah Az-Zumar ayat ketiga. Kemudian ke-9, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Az-Zumar ayat 46 ya. Kemudian ke-10, atutrakuna fima hahuna aminin ya. Ini di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 146. Wa fi qaulin nazim tanzilu syu'ara. Ya maksudnya apa nih perkataan nazim rahimahullah taala? Bihadzal dhabt ya. Kasrun lil bait. Ya. Dengan lafal ini atau tulisan ini itu dengan kasr di dalam baitnya, dikasrahkan kasrun. Ya. Tanzil. Ya, tanzilu syu'ara. ولا يستقيم الوزن إلا بتشديد عين شعراء ya. Jadi syu'ara liyasir nutq hakadha tanzilu syu'ara ya. Jadi tidak syu'ara itu di ainnya tidak dengan tasydid ya. Ini agar memudahkan ketika pengucapannya. Jadi kalau misalnya ditulisnya kan dibacanya kalau dengan tasydid ini tanzilu syu'ara ya. Wal mutalaqqa ya aula wallahu a'lam ya. Wa ma'ada hadza, jadi kalau misalnya dibaca tanzilu syu'ara ya. Jadi yang kalau misalnya kita didapatin dengan cara talaqi, misalnya kita pengambilan sanad matan al-muqaddimah al-jazariyah, ini tergantung nanti dari syekh yang kita talaqinya, kita pengambilan sanadnya
di nazamnya lebih memilih dengan tanzilu syu'ara atau tanzilu syu'ara, ya, dengan dengan tasydid atau tidak. Wa ma'ada hadzal mawadhi' al-madhkurah, ya, silluha ay sil kalimah fi bi ma, ya, litasiru fi ma. Nah, maka selain tempat-tempat yang tadi telah disebutkan, ya, maka itu diwasalkan, maksudnya adalah dimausulkan, dibaca, ditulis bersambung, ya, fi dengan maknya, fi ma jadinya, ya, sehingga dibaca fi ma, ya. Kalau tadi kan disebutkan waktu sisanya itu disebut di sisanya, kalau di surah-surah yang tidak selain tadi yang disebutkan maka ditulis mausul, ya, mausulah dengan bersambung. Kemudian wasil kalimah, ya, aina ma'a ma, thumma amara an-nazim biwasli aina ma'a ma fil mawdi'ain at-taliyain, ya. Ini juga sama, ada penulisan kata yang harus disambungkan aina dengan ma, ya. Ini ada dua tempat, ya. Al-muqayyadah bil fa, ini kalau misalnya diikat dengan fa, ya, sebelumnya ada fa, jadi fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah, Al-Baqarah ayat 115. Kemudian aina ma yuwajjih la ya'ti bi khair, An-Nahl ayat 76. Waqtulifa fil mawadhi' at-taliyah, ini berbeda di beberapa tempat. Yang pertama, waqila lahum aina ma kuntum ta'budun, Asy-Syu'ara ayat 92. Aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila, Al-Ahzab ayat 61. Kemudian aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, An-Nisa ayat 78. Wa ma'na ukhtulifa fihi ay rusima fi ba'dil masahifi maqtu'an, maksudnya adalah pada bait nazam, ya, disebut ukhtulifa fihi, maksudnya apa? Di tulisan di sebagian mushaf yang lain, ya, tulisan yang lain itu ditulis dengan terpisah, dengan kata yang terpisah, ya. Juga ditulis di kalimat, sebagian kalimat yang lain itu juga ditulis dengan bersambung, ya, tersambung tulisannya. Wa qad dzakara an-nazim huna al-mawsul wal mukhtalaf fihi walladhi lam yadhkurhu huwa maqtu', ya. Jadi kalau apa yang telah disebutkan oleh nazim rahimahullah taala di sini di pembahasan ini itu kan mausul, ya, di mausul, ya. Dan apa yang tidak disebutkan di sini, ya, maka itu ditulis dengan maqtu', dengan terpisah. Tsumma qala an-nazim rahimahullahu taala wasil fa in lam huda allan naj'ala najma'a kay la tahzanu ta'saw 'ala hajjun 'alaika harajun wa qat'uhum 'amman yasha'u man tawalla yawmahum. Nah, man tawalla yawmahum. Wa ma li hadza walladhina haula tahina fil imami sil wa wuhila wa wazanuhum wa kaluhum sili kadza minal waya wa hala tafsili. Nah, kita masih di pembahasan tentang maqtu dan mausul, ya. Karena ini kita berbahasa Arab maka harus bacakan semua, ya. Baik. Wasil kalimah in ma'a lam, ya, ini juga sama ditulis dengan bersambung, in bersama dengan lam. Ya, amaran nazim rahimahullahu taala biwasli in ma'a lam, ini dengan tulisnya disambung, ya, in dan lamnya. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, surah Hud ayat 14, ya. Ini hanya di surah Hud ayat 14 saja, ya. Maka selainnya itu dibaca wa ma'adahu fahuwa maqtu', ya.
maka selain surah Hud ini ayat 14 maka ditulis dengan terpisah. Wasl ya, waslu kalimah an ma'a lan. Kalau tadi waslu kalimah in ma'a lam, sekarang waslu kalimah an ma'a lan ya. Wa amara aidan bi wasli an ma'a lan fi mawdi'ain ya. Huma di sini kita penulisannya itu dengan disambungkan antara kata an dan lannya. Itu terdapat pada dua tempat. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida, Al-Kahfi ayat 48. Kemudian yang kedua, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah, Al-Qiyamah ayat 3. Wa ma'adahuma fahuwa maqtu'un ya. Maka selain dari keduanya yang tadi dua tempat tadi yang telah disebutkan, maka ditulis ya terpisah. Waslu kalimah kai ma'a la, wa kadzalika amara bi wasli kai ma'a la fil mawadhi'il atiyah. Ini pada tempat-tempat berikut. Ya, itu ditulis bersambung ya. Likai la tahzanu ala ma fatakum, surah Al-Imran ayat 153. Likai la ta'saw ala ma fatakum, Al-Hadid ayat ke 23. Likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a, Al-Hajj ayat 5. Likai la yakuna 'alaika haraj, Al-Ahzab ayat 50 ya. Qayyadahu an-nazim bi kalimah 'alaika, ya, diikat dengan kalimah 'alaika, Al-Ahzab ayat 50 ya. Liyukhrijal mawdi'al awwal ya fi surah huwa wa huwa qauluhu ta'ala likai la yakuna 'alal mu'minina haraj ya. Masih sama ya, tapi di ayat yang ke-37. Fahuwa maqtu' ya ka baqiyatil mawadhi'i fil Qur'an. Maka sesuai dengan judul pada surah yang pertama tadi ya, sisanya ya tempat-tempat di dalam Al-Qur'an ada kalimat likaila, maka itu dibaca ditulis terpisah ya. Baik, kemudian qat'u kalimah an man. Summa amara an-nazim rahimahullahu ta'ala bi qat'i kalimah an man fil mawdi'ain at-taliyain wa lam ta'ti fi ghairihima. Ya, ini di dalam dua tempat di dalam Al-Qur'an ya. Ini selainnya tidak ada. Ini dibaca terpisah, ditulis terpisah maksudnya. Yang pertama wa yasrifuhu amman yasha, An-Nur ayat 43. Fa'arid amman tawalla an dzikrina, An-Najm ayat 29 ya. Kemudian qat'u kalimah yauma anhum ya. Ini ditulis terpisah juga kalimah yaum dengan hum ya. Wa aidan yaqta' kalimah yauma anhum wa qad ja'at yaumahum maqtu'ah fi mawdi'ain. Ini dua tempat di Al-Qur'an. Yaumahum barizun, yang pertama di surah Ghafir ayat 16, yang kedua yaumahum 'alan nari yuftanun, surah Az-Zariyat ayat 13. Fakana 'alan nazim ya an yuqidaha bihima liyukhrija ma 'adahuma minal mausul ya, wa hiya khamsatu mawadhi' ya, wa hiya khamsatu mawadhi'. Wal khulasatu fi min dhalik annaha idza ja'at marfu'atan 'ala al-ibtida'i ya fayunasibuha an yakuna maqtu'ah, wa idza ja'at fi mawdi'in jarrin majrur fayunasibuha an yakuna mausulah. Nah, jadi di sini apa namanya selainnya ya, selain tadi yang kedua surah tadi yang disebutkan, maka lafal yaumahum ya itu dibaca ditulis secara bersambung. Ini terdapat pada 5 tempat di dalam Al-Qur'an ya. Ringkasannya ya, singkatnya adalah dari tadi apa yang telah dijelaskan ya.
Kalau misalnya datang kalimat tersebut dalam keadaan marfu, yaitu rafa, ya, maka ketika di permulaannya, ya, maka dia ditulis dalam keadaan maqtu'ah, terpisah kalimatnya. Ya, kalau misalnya berbeda, kalau misalnya datang kalimat tersebut dalam keadaan jar wal majrur, ya, maka ditulis dengan apa? Mausulah, ya. Kata tersebut ditulis dengan dalam keadaan mausulah, itu dalam keadaan tersambung, ya, bersambung. Oke. Kemudian qat'ul lam an majruriha, ya. Ini memisah atau ya memisah huruf lam dari majrurnya. Summa amara an-nazim biqat'il lam an majruriha fil mawadhi'it taliyah. Ya. Ini memisah huruf lam dari majrurnya, jarnya, ya. Ini pada tempat-tempat berikut. Yang pertama, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah. Ya, Al-Kahfi ayat 49. Lihat mali. Ini kan majrur. Ya. Lam dari majrurnya. Dipisah, ma li hadza. Mali. Kemudian yang kedua, ma li hadzal rasul, Al-Furqan ayat 7. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Al-Ma'arij ayat 36. Kemudian فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. An-Nisa ayat 78. وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَزَرِ رحمه الله تعالى في كتابه النشر بجواز الوقف على ما فما وعلى اللام وعلى اللام. Baik. Kemudian qat'u kalimah wala ta'an hina, ya. Thumma qala an-nazim rahimahullahu ta'ala tahina fil imam yasil wa wuhila. Maksudnya apa? Fadzakara waslut ta'i. Ya, di sini disebutkan dengan memisahkan, ya, bersambungnya ta min kalimah wala ta, ya, ma'a kalimah hina, ya, bersama dengan kalimat atau kata hina fi qaulihi ta'ala wala tahina manas, surah Shad ayat ke-3. Hadza fil mushafil imam, ya, tadi ingat ya, mushaf imam maksudnya mushaf Utsmani. Wa dzakara anna hadzal qaul qad wuhil, maksudnya dari perkataan qad wuhila ay du'ifa, ya. Wa tahqiq fi dzalika anna kalimah walata maqtu'ah an hina. Nah, maksudnya adalah kalimat walata itu dan hina ini ditulis secara terpisah, ya, tidak bersambung. Kemudian waslu kalimah wa wazanu ma'ahum wa kalimah kalu ma'ahum, ya. Summa amara an-nazim rahimallahu ta'ala bi wasli kalimah wa wazanu ma'ahum wa kalimah kalu ma'a kalimah hum, ya. Ini jadi ditulis secara bersambung, wa wazanu dengan hum, dengan kalu dengan kalimah hum, ya, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun bil mutaffifin, di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 3. Li'anna ya kullan minhuma rusimat min ghairi alif ba'da wawil jamaah fil mushafis syarif walidzalika ya nasibuha al-wasl wa bidzalika amara an-nazim ya faqala wa wazanuhum wa kaluhum sili. Nah, makanya di sini dikatakan kan, ya, di sini tidak ditulis dengan menggunakan alif, ya. Jadi disebut keduanya min ghairi alif ba'da wawul jamaah, enggak ada kan? Jadi sekalu tidak ada alif setelah wawu jamaahnya tuh. Makanya harus di sini ditulis dengan bersambung, tidak terpisah. Dengan kalimat yang bersambung, tidak terpisah.
wa wazanuhum wa kaluhum. Sili, ya. Sili maksudnya adalah ditulis dengan bersambung. Waslu alif lam wa ya wa ha, ya. Tsumma qala an-nazim rahimahullah taala kadza minal alif lam wa ya wa ha la tafsili, ya. Fanabbahu an-nazim rahimahullah taala ala al-ati. Ya, maka di sini an-nazim rahimahullah taala memberikan peringatan, ya, tanbihnya. Yang pertama, adamu fasl lam ta'rif, ya, anil mu'arraf, ya, misal al-haqqah fala taqif 'alal al thumma taqra haqqah, itu enggak boleh. Kita enggak boleh berhenti di al gitu ya, al enggak, tapi al-ha langsung. Thumma taqra haqqah, enggak boleh. Bal tu'amalu kulluha mu'amalatal kalimah wahidah hakadha. Al-haqqah. Enggak boleh dibaca al kemudian haqqah. Ya, tapi harus dibaca secara sempurna sebagai satu kalimat, ya. Li'annaha rusimat fil mushafil mausulah. Karena memang ditulis di dalam mushaf, ya, itu dengan tulisan yang bersambung, tidak diputus al dengan alif lam dengan haqqahnya, ya. Yang kedua, ada mufassal, ya, ini boleh dipisahkan, ya an-nida anil munada, ya, ini boleh dipisahkan nih. Ya, misal ya ayyuha, ya Musa, ya qaum, li'annaha aidan rusimat fil mushafil mausulah. Enggak dipisahkan ya dengan ayyuha, enggak. Tapi disambungkan langsung. Ya Musa, tidak ya kemudian Musa, tapi disambungkan ya Musa, ya. Yang ketiga, ada mufassal, ini tidak boleh dipisah juga, ya. Ha at-tanbih, ha li tanbih anil munabbah, ya. Misal hadza haula aidan innaha rusimat fil mushafil mausulah, karena memang ditulis dalam mushaf itu dengan bersambung, ha dengan za-nya tulisnya, ha dipisah tapi disambung, hadza langsung, ya. Haula, begitu juga haula. Baik. Demikian pembahasan tentang al-maqtu wal mausul. Panjang pembahasannya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, bab ta'at, ya. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.